Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, sehingga dengan nikmat taufik dan hidayahnya serta nikmat afiat yang Allah berikan kepada kita, kita bisa berkumpul bersama-sama dalam majlis kita untuk menuntut ilmu, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini, wabil khusus sahibul manzil, sahibul makan, yang punya tempat, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, diberikan limpahan, dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan dalam badannya dan juga dalam hatinya, diberikan kedekatan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam pembahasan kita, yaitu yang kita nukil dan kita kaji dari kitab Tahdhib Al-Khasa'is Al-Kubra dari Imam Suyuti, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulum fid dharain amin. Kita sampai pada pembahasan mengenai babu ma dhahara fi lailati maulidihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam minal ayat. Bab mengenai apa saja hal-hal yang terjadi di saat, di waktu kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Tentunya kita tahu ya, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi yang diagungkan oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan semua dari kehidupan beliau ada keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi dan juga kepada para nabi-nabi terdahulu adalah hari kelahiran mereka. Allah jadikan di saat itu petanda-petanda yang menunjukkan kepada alam semesta bahwa terlahirnya seorang yang memiliki kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis yang diriwayatkan dari kitab ini, beliau hanya meriwayatkan satu hadis saja, karena memang yang ini sanadnya kuat, sahih ya, yaitu ketika riwayat dari Anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inni 'indallahi khataman nubuwah, inni 'indallahi khatamun nabiyyin wa inna adama lamunjadilun fi tinatihi wa sa'ukhbirukum 'an dhalika da'watu abi Ibrahim wa bisharatu Isa wa ru'ya ummi allati ra'at wa kadzalika ummahatun nabiyyin yarain wa inna umma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ra'at hina wada'athu nuran adha'at lahu usura syam. Dari riwayat Al-Irbad bin Sariyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku di sisi Allah sudah termasuk khatam, penutup para nabi, sedangkan Nabi Adam masih antara tanah dengan air. Namun jadilun fi tinati, masih diciptakan oleh Allah, sedangkan saya, kata Nabi SAW, sudah tertulis dan sudah ditentukan sebagai penutup para nabi, sedangkan Nabi Adam belum diciptakan. Dan ini hadis sudah pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa Nabi SAW ditanya, kapan engkau sebagai nabi? Qala Adamu baina ma'i wa tin. Adam masih belum diciptakan oleh Allah, beliau sudah sebagai nabi. Terus
Wa sa'ukhbirukum 'an dzalik, beliau mengatakan, dan saya akan beritahukan tentang hal tersebut. Da'watu Abi Ibrahim, saya ini adalah dakwah, hasil juga termasuk keberkahan dari doa Abi Ibrahim. Abi Ibrahim, ayahku, dinisbatkannya kepada ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim kakek moyangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita tahu bahwa Nabi Ibrahim punya anak Ismail dan Ishak. Ya. Dan Nabi Muhammad dari keturunan Ismail. Ya. Yaitu saya adalah doa dari kakekku atau ayahku Ibrahim. Apa doanya? Beliau berdoa ketika membangun Ka'bah dengan Ismail dalam surah Al-Baqarah, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhum wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ayatnya seperti itu. Lalu doa dari Nabi Ibrahim, ya Allah, utuslah di kalangan mereka seorang Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi saya adalah doanya ayahku, yaitu Nabi Ibrahim AS. Ketika beliau mengatakan Nabi Isa, wa bisyaratu Isa, dalam riwayat wa bisyaratu akhi Isa, dan aku adalah kabar gembira yang dibawakan oleh saudaraku Isa. Karena setiap para nabi punya persaudaraan khusus. Kalau seorang muslim dengan muslim punya persaudaraan Islam, tapi dengan para nabi mereka punya persaudaraan khusus, yaitu saudara sama-sama kenabian, sama-sama nabi. Yaitu dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan, menukil dari ucapan Nabi Isa kepada umatnya Bani Israel, wa idh qala Isa ibn Maryam ya Bani Israel inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kata Nabi Isa kepada umatnya, wahai Bani Israel, saya adalah Rasul yang diutus oleh Allah, yang meyakini dan mempercayai apa yang dibawakan Taurat. Taurat siapa yang bawa? Nabi Musa alaihissalam. Saya membawa Injil, tetapi saya juga meyakini apa yang dibawa Taurat. Taurat itu benar, yang dibawakan oleh Nabi Musa alaihissalam, dan saya mempercayainya. Dan beliau membawa kitab dengan membawa Injil, dan juga sebagai pemberi kabar gembira tentang Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad yang setelah aku, yang namanya adalah Ahmad. Ini nama kedua dari Nabi SAW selain Muhammad adalah Ahmad. Lalu beliau mengatakan, wa ru'ya ummi allati ra'at, dan petandanya juga ru'ya. Ru'ya artinya sesuatu yang dilihat. Bisa diartikan mimpi, bisa diartikan sesuatu yang dilihat. Allati ra'at, yang mana ibuku melihat. Apa yang dilihat? Kadzalika wa kadzalika ummahatun nabiyyin, yain. Begitu juga ibu-ibu para nabi juga melihat petanda. Artinya kelahiran para nabi itu tidak sembarangan. Bahkan ibunya para nabi tahu bahwa apa yang dikandung oleh mereka, apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka itu bukan manusia biasa. Jadi bukan dibilang seorang gini, oh nabi itu sebenarnya manusia biasa, habis itu lantik sebagai nabi. Nah, bukan seperti itu. Tandanya tuh dari lahirnya juga beda. Udah ada tandanya dari waktu kecil, dari lahir. Jadi Allah SWT bukan tebak-tebakan, udah diciptakan baru udah pilih yang ini aja. Bukan. Sebelum diciptakan sudah ditentukan bahwa mereka para nabi, dan dipilihkan orang tua terbaik untuk mereka. Dan ada tanda-tanda ketika lahir. Ketika akan melahirkan itu ada tanda-tanda. Mereka tahu bahwa anak yang dikandung ini adalah anak yang akan menjadi seorang nabi. Kadzalika ummatun nabiyyin yarain. Wa inna umma Rasulullah SAW, dan sesungguhnya ibunya Rasulullah SAW mera'at, dia melihat, hina wada'athu, ketika dia melahirkan Nabi, nuran, suatu cahaya. Adha'at lahu qusur asy-syams, sehingga dia bisa melihat, adha'at, terang, jelas. Qusur asy-syams, qusur, istana-istana yang ada di negeri Syam. Mereka ada di kota Mekah. Sedangkan jarak dari kota Mekah ke negeri Syam, kalau perjalanan dahulu zamannya pakai onta, itu 1 bulan.
ratusan kilo, ribuan kilo, ya jauh. Itu terlihat gara-gara lahirnya Rasulullah SAW, sumber dari semua cahaya Nabi SAW. Cahaya tersebut bukan lagi seperti lampu, bukan lagi seperti cahaya matahari yang bikin kita silau, tapi cahaya yang membuat tembus pandang. Subhanallah, cahaya macam apa itu? Kita cahaya terang kayak apapun, senter atau lampu seterang apapun, watt seberapa pun nggak bakalan tembus pandang. Ada yang tembus? Ada. Tapi cahayanya Nabi Muhammad SAW lain lagi ceritanya, bukan cahaya lampu. Bahkan dari karomahnya, ibunya melihat Qusur Syam. Itu istana-istana yang ada di negeri Syam, dia lihat jelas di depan mata. Berkat cahayanya Nabi Muhammad SAW. Ini orang yang berdempetan dengan cahaya tersebut. Bagaimana dengan sumber cahaya tersebut? Beliaunya sendiri gimana? Kalau dari cahayanya beliau aja, ibunya bisa melihat Qusur Syam. Nah, beliau gimana Nabi SAW? Ini dalam hadis, dan hadisnya sahih disebutkan, ya, dalam hadisnya hasan oleh Imam Al-Haythami dan riwayat-riwayat yang lainnya. Ketika kita melihat dalam kitab Maulid misalnya, atau seperti Maulid Simtud Durar, beliau menceritakan tentang bagaimana apa saja yang terjadi ketika kelahirannya Nabi Muhammad SAW, sesuai yang dibawakan oleh orang-orang pembawa sirah. Dan perlu diketahui, yang namanya ilmu sirah itu dalam menerima suatu hadis, kan kita pernah bahas tuh, hadis itu ada yang dhaif, ada yang sahih, ada yang hasan. Sahih itu artinya sanadnya, bukan nabinya yang dhaif, lemah. Sanadnya itu sahih benar, atau dhaif berarti sanadnya ada orang yang mungkin kurang dipercaya atau hafalannya kurang kuat dan yang semacamnya. Adapun apakah hadis yang dhaif, yang sanadnya lemah, itu berarti kita nggak boleh sama sekali, udah nggak boleh didengar, nggak boleh dipercaya, nggak boleh dikasih tahu, nggak boleh. Maka jawabannya tidak semutlak itu, tidak seperti itu. Ya, kecuali kalau hadisnya itu batil atau maudhu, palsu. Kalau hadis palsu nggak boleh diriwayatkan. Tapi kalau hadis tidak ada sanadnya dan hadisnya ada, tetapi ada lemah dalam riwayatnya, maka ulama sepakat, ulama semua, bukan orang-orang biasa, tapi ulama besar, mereka sepakat kalau untuk hukum haram halal harus hadisnya yang sahih, yang benar. Tapi kalau urusan cerita tentang kemuliaan, apalagi cerita Rasul, cerita para akhlak yang menunjukkan keistimewaan Nabi, maka hadis-hadis pun yang lemah bisa diterima dan tidak masalah untuk diriwayatkan, karena tidak bersangkut paut dengan hukum halal atau haram. Tidak membuat kita memvonis suatu hukum bahwa ini boleh, ini tidak boleh, tidak ada. Paling banyak kita malah menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Yang penting bukan hadis palsu, bukan hadis maudhu disebutnya. Maka salah satu yang ini terjadi, ya, disebutkan oleh Habib Ali, ya, hatta salatu fahamalathu bi ri'ayatillahi kama warada anha. Maka hamillah ibunda Nabi SAW, seperti yang diriwayatkan dari ibunda Nabi sendiri, bahwa dia mengatakan hamlan khafifan la tajidu lahu thiqala wa la tashku minhu alaman wa la inala. Apa itu artinya? Katanya hamilnya ibunda Nabi SAW itu hamil yang enteng, tidak merasa berat. Bahkan dalam riwayat saya tidak merasakan sama sekali bahwa saya hamil, kecuali saya tidak haid lagi, itu aja. Dan saya tidak merasakan nidam, tidak merasakan capek, tidak merasakan letih sama sekali ketika mengandung Nabi Muhammad SAW. Kalau ulama mengatakan beliau itu kasih sayangnya bahkan kepada ibunya, nggak mau bikin capek ibunya bahkan dalam perutnya. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, bukan berarti kalau anaknya hamilnya berat berarti durhaka, ya, enggak ya. Itu aja manusiawi. Ya, berapa banyak orang wali saleh ibunya berat sekali dalam hamil, wah susah dalam hamil, lama lahir nantinya jadi orang besar, bisa aja. Jadi jangan dibikin sebagai patokan, ya.
Oh ini berat nih, berarti ini anak nih, aduh, sabar, nggak benar. Atau ini anaknya enteng, berarti anak bakal soleh, belum tentu juga. Ini buat Nabi, ini khususnya untuk Rasulullah SAW. Bukan berarti itu sebagai umum manusia begitu, enggak. Tapi kata beliau, ibunda Nabi mengatakan, saya tidak merasakan hamlan khafifan la tidur tigala, tidak merasa berat sama sekali. Wala tashku minu alaman wala ila, tidak merasakan sakit, tidak merasakan susah dalam mengandung Nabi Muhammad. Hatta maqra syahru ba'da syahr min hamil. Sehingga bulan demi bulan terlewat dalam kitab Maulid seperti Syaraful Anam, karena kitab Maulid kan banyak yang dibaca. Orang-orang dulu biasanya bacanya Syaraful Anam di Indonesia nih. Syaraful Anam sama Barzanji sama Al-Azab. Orang dulu seringnya baca itu. Semuanya Maulid, semua mulia. Dan ada lagi Maulid Daibai namanya. Syekh Abdurrahman ada. Kemudian datanglah Maulid Habib Ali Al-Habsyi yang dipelopori oleh anak beliau Habib Alwi dan yang lainnya para habaib yang membacakannya. Dan juga banyak ulama lain yang mengarang Maulid, bukan satu orang aja. Yang kita tahu aja itu seperti Habib Umar, guru kita, Habib Umar bin Hafid, itu punya karangan Maulid dua kita beda-beda. Yang ini Maulid namanya Tiyaul Lama, yang satu lagi Maulid juga namanya Syarabut Tahur. Dua. Ayahandanya Habib Muhammad bin Hafid, ayahnya Habib Umar, punya buku Maulid dua juga. Jadi mereka kayak mau lomba, bukan untuk bersaing, bukan, tetapi ingin menunjukkan kepada Nabi SAW rasa cinta mereka kepada Rasulullah dengan membuat karangan Maulid semacam itu. Ya. Lalu dalam riwayat disebutkan bahwa setiap 1 bulan itu ibunda Rasul SAW bermimpi berjumpa dengan para nabi. Saya Nabi Adam, engkau itu akan melahirkan anak yang sebagai penutup para nabi. Engkau begini dan begitu. Lalu namakanlah Muhammad. Di riwayat yang lain, di bulan yang lain dia bermimpi lagi, berjumpa dengan Nabi siapa lagi dan mengatakan, yang di perutmu adalah seorang nabi dan nanti kalau lahir namakan Muhammad. Ya, dan ini menjadi orang besar. Terus diberitahukan seperti itu. Ya. Melihat daripada mimpi-mimpi semacam itu. Kan Rasulullah dia bilang, wa ru'ya ummi allati ra'at. Wa inna ummi, dia termasuk yang dilihat adalah tahati cahaya. Bisa aja melihat mimpi-mimpi yang semacam itu. Dan itu bukan sesuatu yang mustahil, bukan sesuatu yang di luar nalar manusia, dan itu masih masuk dalam kategori mu'jizah atau irhas sebagai penunjuk kemuliaan Nabi SAW. Lalu kita akan melihat sedikit dari Maulid Habib Ali Al-Habsyi. Kalau mundur ada kata hadis turun maknuna kan kullu dabatin. Kata Habib Ali, wal uyunu mutashawwifatun ila buruzi, bahkan semua mata sudah rindu untuk menanti datangnya kelahiran Nabi Muhammad SAW. Makhluk-makhluk Allah yang lainnya selain manusia dan jin, ya, mereka sudah tahu tanda-tandanya. Langit pun berubah, bumi pun mulai terasa berbeda, menanti kedatangan sang Nabi Muhammad SAW. Dan dalam riwayat kullu dabatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah. Bahwa dalam riwayat disebutkan dari Ibnu Abbas bahwa banyak kullu dabah, yaitu hewan yang digunakan untuk tunggangan, itu di malam kelahiran Nabi itu mereka berbicara. Ada yang dengar bahwa malam ini akan lahir sang Nabi, malam ini akan lahir sang Nabi. Mungkin aja orang tersebut dengar, habis itu lupa, sama sekali nggak ingat lagi, atau dia dengar tapi nggak ngeh lagi. Kecuali orang-orang yang meriwayatkannya mengatakan, ya di hari itu tuh ada hewan-hewan yang berbicara bahwa hari ini adalah kelahiran Nabi SAW. Terus apa? Wa ma min hamilin hamalat fi dzalikal 'am illa atat fi hamliha bi ghulam. Dalam riwayat juga disebutkan tidak ada seorang yang hamil di tahun yang sama, di tahun itu tahun kelahiran Nabi, kecuali mereka mengandung anak laki-laki untuk menghormati Nabi Muhammad SAW. Jadi tahun itu semuanya mengandungi anak laki-laki. Yang perempuan tahunnya beda, sebelum atau sudah. Itu disebutkan dalam Maulid Habib Ali Al-Habsyi. Ma min hamilin hamil fi dzalikal 'am
illa alat fi hamliha bi gulam, dengan gulam artinya anak laki-laki. Min barakati wa sa'adati hadzal al-imam, daripada keberkahan dan kemuliaan anugerah dari sang pemimpin tersebut, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wasdaq al-alam kama al-tashriq al-azim buruzi hadha al-bashar al-karim. Lalu ketika lahirnya atau masa-masa hampir mau lahirnya Rasul SAW, artinya kelahiran Nabi SAW, ibunda Rasulullah ketika sudah dekat waktu lahirnya sendirian. Dalam riwayat sebutkan sendirian, tidak ada orang yang menemaninya, belum ada yang datang. Merasa khawatir, merasa sedih. Tapi subhanallah, kata dia, saya melihat ada suara. Ternyata ada orang-orang datang, tinggi-tinggi, orang perempuan. Siapa mereka? Sebutkan Habib Ali menyebutkan, fahadarat bitaufiqillahi sayyidatu Maryam was-sayyidatu Asia wa ma'ahuma min al-huril 'ain man kasaba Allahu lahu min asy-syarafi bil qismati wahid. Jadi di kitab sirah disebutkan bahwa ketika Aminah, Sayyidatuna Aminah akan melahirkan, rasa sedih, tidak ada orang yang namanya atau orang-orang yang datang bentuknya orang-orang yang tinggi. Ditanya, siapa kalian? Dari mana kalian tahu saya mau lahir? Saya adalah Maryam binti Imran, Sayyidatuna Maryam. Dan satu lagi Asia binti Muzahim, Imra'atul Fir'aun, yang disebut dalam Al-Quran, manusia mulia. Bahkan ada dalam riwayat disebutkan bahwa mereka ini, Maryam dan Asia, termasuk istri Rasulullah nanti di surga. Dan mereka tidak punya suami. Sayyidah Maryam tidak punya suami. Sayyidah Asia juga tidak ada suaminya. Fir'aun sudah kafir dan dia malah dibunuh oleh Fir'aun. Suaminya siapa? Suaminya Muhammad SAW. Maka mereka hadir ketika melahirkan arwah mereka bersamaan dengan hurul ain, bidadari dari surga. Mereka pun ikut hadir di waktu kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Lalu siapa yang menjadi bidan untuk kelahirannya Nabi Muhammad SAW? Namanya Asy-Syaffa. Ya, ketika kita baca setelah Mahalul Qiyam, ya, kan? Akhirnya baraza wa kana ukmul jannah wa qad warada, sebelumnya faqad warada an Abdurrahman bin Auf an ummihi Asy-Syaffa. Asy-Syaffa nama ibu daripada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, ibunya namanya Asy-Syaffa. Asy-Syaffa ini sebagai bidannya yang datang setelah itu. Terus Asy-Syaffa ini qalat lamma waladat Aminah radhiyallahu anha wa waqa'a 'ala yadayya. Rasulullah SAW ketika lahir, saya pegang, saya ambil, lalu dia istahalla. Dan istahal maknanya dia bersin. Rasulullah SAW. Lalu fasami'tu qailan, saya mendengar ucapan, saya enggak dengar orang, enggak lihat orang dia, tapi ada suara, rahimakallah, atau rahimaka rabbuk. Oh, semoga Allah merahmati. Lalu setelah itu fasami'tu qailan yaqul rasyati dhulmatun ru'batun wa qash'ariratun an yamini. Kata beliau sebelumnya, fa'adha'at lahu ma bainal masyriqi wal maghrib hatta nadartu ila ba'di qusudihi. Uminya juga Syaffa ini, Abdurrahman bin Auf, melihat ketika lahir itu cahaya, melihat sampai Qusuril Rum, istana Romawi di depan matanya. Berkat cahayanya Nabi Muhammad SAW. Setelah itu dia merasakan gemetar dan rasa kayak merinding. Maksudnya itu qailan yaqul. Jadi itu Rasulullah pokoknya kayak enggak ada. Kayak enggak kelihatan, enggak ada. Mana tuh anak? Lalu saya dengar suara. Maksudnya itu qailan yaqul. Aina dhahabta bi? Kemana ente mau bawa ini anak? Pada ilal maghrib. Kita bawa ke timur atau ke maghrib, ya timur. Ya. Terus balik lagi. Sebentar lagi sudah sepertinya enggak ada lagi. Aina dhahabta bi? Kemana ini dibawa kemana? Ilal masyriq, ke barat, terbit matahari. Artinya dikelilingkan Nabi SAW sebelum beliau belum dewasa, dikelilingkan oleh malaikat sekejap.
untuk memberikan keberkahan kepada alam dunia ini. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya uminya ini Asy-Syafa' mengatakan falam tazalil hadithu minni ala balin hatta ta'athahu Allah. Ini kejadian masih terus ada dalam benak saya sampai beliau menjadi nabi, dilantik oleh Allah sebagai nabi. Fakuntu min awwalin nasi Islam. Makanya saya termasuk orang yang meluk Islam cepat. Ketika dia mengatakan saya nabi, saya percaya. Ya iya, saya lihat begitu. Waktu lahir dia aja beda dengan yang lainnya. Ini tanda besar. Ketika dia mengatakan beliau adalah seorang nabi, beliau langsung mempercayainya. Nah ini disebutkan wahina baraza sallallahu alaihi wasallam min batni ummi baraza rafi'an tarfahu ila as-sama. Dalam riwayat bahwa Rasulullah ketika lahir, Syafa' memegangnya, lalu beliau memandang pandangannya ke langit. Dalam riwayat juga bahwa beliau pun duduk dengan keadaan sujud. Rafi'an tarfahu ila as-sama min dzalika rafi' ila anna lahu syarafan wa ala sawakana. Dalam riwayat lain bahwa beliau mengangkat tangannya. Masih bayi, masih kecil, tapi sudah luar biasa. Ya, waktu ada wulida makhtunan. Dan riwayat juga bahwa beliau dilahirkan dalam keadaan makhtun, sudah dikhitan, sudah disunat. Oh, ada yang mengatakan enggak kan hari ketujuhnya kan dibuatkan acara khitanan oleh kakeknya. Ya bisa aja dia sudah khitan, cuma dibuatkan acara aja, enggak masalah. Ya, tapi ada perselisihan riwayat. Artinya ada yang mengatakan jadi kita di usia 7 hari, dan ada yang mengatakan di tidak dikhitan, dan itu yang mu'tamadnya para ulama sirah. Ya. Baik, ini sepertinya baterainya mungkin sudah mati. Baik, ini semua menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Ya, wulida makhtunan makhulan. Apa arti makhulan? Sudah pakai sifat mata. Subhanallah. Ya, sudah lentik matanya, sudah pakai sifat mata, makhulan. Maghtu'as surrah, dan pusatnya ini sudah terputus. Kan biasanya lahir pasti ada tali pusatnya. Ya, seminggu biasanya kan baru kering. Ini Rasulullah SAW keluar dari perut ibunya langsung kering, tali pusatnya tidak ada, sudah terputus, sudah dikhitan. Ya, subhanallah. Tawallan dzalika li syarafi 'inda Allah aidil qudrah. Allah Subhanahu wa taala dengan qudratnya menentukan hal tersebut untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan adapun kejadian di luar kota Mekah, itu juga ada kejadian. Salah satu kejadian besarnya adalah di saat kelahiran Nabi SAW, api yang ada di Persia, api yang disebut dengan api abadi, tak pernah padam. Bukan karena apinya nggak mati-mati, bukan. Ini nyalain terus, dijagain. Itu di malam kelahiran Nabi padam. Benar, khamidatun. Apinya padam. Terus ada danau, namanya Danau Sawah. Buhairatu Sawah. Sawah itu bukan sawah ya. Sawah ya, sawah pakai padi. Nama dari danau. Danau yang selalu subur, selalu airnya banyak, gak pernah kering. Di saat itu kering airnya. Tiba-tiba surut. Oh, ada air kering. Nah. Terus juga Iwan Kisra, insyagga Iwan Kisra. Kisra itu raja, kita sebut juga kaisar juga. Kisra, rajanya Persia. Itu dia punya tiang-tiang megah di tempatnya. Di saat kelahiran Nabi, itu tiang-tiangnya pada runtuh dan pada retak, dan ada yang jatuh. Ketika mereka bertanya kepada orang-orang pintarnya mereka, ini maksudnya tandanya apa? Kata dia, ada berapa tiang yang jatuh? Dihitung. Tiangnya sekian belas atau sekian, di bawah 10 atau di atas 10, saya lupa. Berapa? Nah, itu tandanya apa? Tandanya kerajaanmu tinggal sekian tahun, misalkan tinggal atau sekian raja. Jadi misalkan 15, jadi 15 raja lagi. Kalau kerajaanmu akan habis. Oh,
yang 15 masih berapa generasi masih banyak. Subhanallah, dari semenjak kelahiran Nabi sampai Nabi diutus dan sampai Rasulullah mengutus utusannya ke sana, itu setiap sekian tahun mereka saling bunuh. Jadi raja kudeta, raja yang satunya dibunuh, ambil alih, ya, dia berontak, dia ambil kerajaannya. Oh begitu terus sampai di zaman Sayyidina Umar, ya, Kisra diperangi, itu habis, rajanya nggak ada lagi. Sampai mereka cari, nggak ada keturunan Kisra yang mana lagi? Adanya perempuan. Udah itu juga jadi. Padahal Kisra nggak pernah rajanya perempuan. Udah satu-satunya keturunan. Akhirnya dia bilang, tapi kayaknya masih ada lagi anaknya satu Kisra yang diasingkan, takut dibunuh karena dia itu anak dari orang biasa, takut dibunuh oleh saudara-saudaranya, dia jauh. Dicari, dicomot dari tempatnya, dah jadi raja sih. Jadi raja. Tapi jadi raja sementara habis semua kerajaan. Setelah itu habis Kisra dan nggak ada Kisra lagi. Subhanallah. Sebagaimana Nabi SAW bilang, Mazzadallahu mulkah. Kisra itu ketika dia menerima surat dari Nabi SAW, kan Nabi mengutus surat kepada para raja Romawi. Ketika Raja Romawi menerima suratnya, itu dicium suratnya, dihormati, dan orang yang bawa surat dihormati. Termasuk keberkahan dari dia menghormati suratnya Nabi, kerajaan Romawi tidak habis, ada terus ada sampai sekarang. Kerajaan Romawi artinya mereka tetap berjaya. Tetapi ketika Kisra, Kaisar atau Kisra diberikan surat kepada Nabi, dia membaca, pertama kali dia membaca dari Muhammad Rasulullah kepada Raja Kisra. Kurang ajar ini orang, mendahului namanya dari nama saya. Siapa mereka? Dirobek kertasnya dan dibunuh, atau mau dibunuh orang yang membawa suratnya. Ketika Rasulullah dengar ucapan tersebut, kata Rasulullah, Mazzadallahu mulkah. Dia merobek-robek surat Nabi, kata Rasulullah, kerajaan dia akan terobek-robek juga, akan hancur. Dan setelah itu udah nggak ada Kisra lagi. Setelah zaman Sayyidina Umar habis Kisra, sudah setelah itu nggak ada Kisra lagi. Tapi kalau Romawi masih ada. Mereka kan menjajah di negeri Syam, kemudian mereka pergi dan kembali ke daerah Italia dan yang lainnya. Tetapi negeri Syam sudah diambil alih oleh Islam. Baik. Insya Iwanu Kisra wa syurafat, itu tiang-tiangnya jatuh. Juga apa? Kalau jinnu tahtifu wa anwaru sati'atu. Jin juga mengetahui hari kelahiran Nabi. Tadinya para jin ini kadang-kadang naik ke langit yang pertama, dia curi kabar. Emang ada kabar di langit? Ada. Para malaikat punya berita. Berita apa? Berita yang sesuatu yang akan terjadi di bumi, yang Allah sudah tentukan dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian Allah turunkan perintah tersebut, kejadian-kejadian tersebut kepada para malaikat di langit, maka menjadi surat kabar malaikat apa yang akan terjadi di muka bumi di langit yang pertama. Nah, jin saking kuatnya mereka, dan gak semua jin bisa. Mereka bisa naik ke atas sampai mereka curi-curi pendengaran. Yang akan terjadi apa sih ini? Begitu, itu dinyatakan dalam Al-Quran. Kemudian mereka memberitahukan kepada para dukun-dukunnya mereka. Tapi yang ditambahi lebih banyak dari yang benar. Yang benarnya sedikit, bumbunya lebih banyak. Terus ketika lahirnya Nabi SAW, mereka mulai nggak bisa, malah ada syihab, ada kayak api yang mengenai mereka, kayak dipanah mereka, nggak bisa lagi untuk naik ke atas untuk mendengarkan sesuatu. Dan ketika Rasulullah dilahirkan, Rasulullah dilantik sebagai Nabi, sudah ditutup rapat. Dalam surat Jin hal ini diceritakan. Surat Jin juz ke-29 Al-Quran, Allah SWT menceritakan, wa inna kunna naq'udu minha maq'ada lis-sam. Dulu kami itu duduk di tempat langit itu untuk mendengarkan. Faman yastami'il an yajid lahu shihaban rasada. Adapun kalau sekarang
Kalau ada yang mau dengerin, malah dipanah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panah api, berbakar mereka. Jadi salah satu kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Bukan alam semesta ini bergejolak, berbeda menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Karena itu, kenapa dalam kisah Maulid yang kita baca seperti kitab Maulid itu ada mahallul qiyam, berdiri kita. Kenapa kita berdiri? Sebenarnya apakah wajib berdiri? Enggak, jawabannya tidak wajib, tidak wajib. Tapi berdiri ini sebagai bentuk penghormatan untuk kelahiran Nabi atau untuk kisah kelahiran Nabi, seperti yang kita membayangkan Rasulullah itu kita menyambut kelahiran Rasulullah SAW, walaupun bukan bertepatan pada waktu kelahiran Nabi. Terus apa hukumnya? Hukum boleh-boleh aja. Orang mau berdiri, memang nggak boleh berpikir berdiri. Mau tiduran juga boleh. Nah, kalau kita berdiri dan membayangkan menyambut Nabi SAW, artinya kelahiran Rasulullah SAW, boleh aja. Nah, ada yang bertanya begini, apakah benar ketika orang Maulid itu berdiri karena Rasulullah ruhnya hadir misalnya? Pertama, mengenai ruh Nabi SAW bisa datang ke suatu tempat, itu bukan sesuatu yang mustahil. Pertama itu, secara akal bukan mustahil. Kenapa? Nabi SAW pernah, karena kita ceritakan Sayyidina Ja'far At-Tayyar, Ja'far bin Abi Talib, bahwa Rasulullah melihat ruhnya Ja'far bin Abi Talib. Artinya para ruh syuhada, para orang syahid, itu bisa datang. Dalam riwayat juga mengunjungi keluarganya, melihat, walaupun orang-orang gak lihat ya. Tetapi kemungkinan untuk hal tersebut bisa saja. Ya, rohaniah Nabi SAW hadir di suatu tempat itu bisa saja, bukan sesuatu yang mustahil. Apalagi ucapan tersebut telah dinukil oleh para ulama besar yang orang-orangnya soleh, orang-orangnya jujur. Mereka menukilkan hal tersebut. Bukan saja seperti itu, bahkan mereka ada yang mencapai suatu derajat yang Allah berikan karomah untuk para nabi. Dibukakan hijab mereka melihat sosok Nabi SAW secara ya Allah, secara terjaga. Oh, itu kayaknya berlebihan lah. Berlebihan, apa berlebihan? Dalam kitab akidah itu kalau kita ngaji, kullu mu'jizatin li Nabi jaiz an takuna karamatan liwali. Semua mukjizat Nabi itu sebenarnya boleh saja, bisa saja menjadi karamah untuk wali. Ini. Dan hal semacam itu bukan satu, bukan dua, bukan tiga, ratusan, bahkan mungkin mencapai ribuan orang yang meriwayatkan atau dia mengatakan dia melihat Nabi Muhammad SAW secara terjaga. Dan ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat dalam hal tersebut, itu jaiz saja, itu karomah, termasuk sesuatu yang karomah. Karomah sesuatu yang luar dari batas kebiasaan yang terjadi dalam wajah. Kalau mimpi kan sepakat kita, sepakat mimpi mana ada. Nabi SAW dimimpikan, bermimpi berjumpa Nabi itu sepakat, semua orang tahu itu pasti bisa, dan itu hak benar supaya kita tahu. Tapi melihat secara yang itu gimana? Terjaga diam-diam langsung bisa saja. Karomah sebagai seorang wali yang dianugerahkan oleh Allah, sosok Nabi SAW bisa. Tapi memvonis oh fulan dia sekarang lihat Nabi atau tidak, itu jangan macam-macam. Kecuali kalau dia sendiri cerita, ya, seperti diceritakan, ya, Al-Habib Al-Habsyi termasuk orang yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melihat sosok Rasulullah, terkadang melihat Rasulullah secara langsung. Pernah diriwayatkan ada Habib Ali sedang acara maulidnya beliau, dan orang-orang semacam itu kalau melihat sosok Rasulullah nggak bakalan menunjukkan apa-apa di depan orang-orang. Rasulullah hadir loh, itu nggak begitu, orang-orangnya diem aja, kayaknya nggak lihat apa-apa. Itu mereka memang adab sama Allah SWT, hormat sama Allah yang memberikan mereka anugerah ini, jadi mereka jaga. Ini kan rahasia dari Allah, bukan sembarangan. Tapi kan karena rahasia tersebut dibukakan kepada orang-orang tertentu, ya, karomah dari Allah untuk menunjukkan kemuliaan mereka. Datang seorang yang soleh juga, yang bernama Habib Ali juga, tapi namanya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Mashhur.
anak daripada Shahibul Bughyah Al-Mustarsyidin. Kalau kita ngaji fikih itu ada kitab namanya Bughyah Al-Mustarsyidin karya Habib Abdurrahman Masyhur. Anaknya namanya Habib Ali, termasuk murid Habib Ali Habsyi. Ketika datang hadir maulid tercengang. Kenapa? Lihat sosok Rasulullah di situ. Dekatnya Habib Ali. Habib Ali senyum-senyum aja. Pas dia dekat situ, ya Ali, nanti lihat sosok Rasulullah. Kata iya, Habib, beliau Rasulullah duduk di dekat Anda. Katanya, nah, Rasulullah selalu menemani kamu. Artinya, sudah dekat kita dengan Rasulullah. Tetapi, dan nanti ada zamannya nanti Rasulullah tidak akan dekat dengan kamu. Artinya beliau juga orang istimewa, melihat, bukan sembarangan juga orangnya. Nah, artinya itu anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berikan kepada orang-orang yang saleh. Kita mau percaya, yaitu karomah. Nggak mau percaya, ya salah sendiri aja, rugi sendiri. Nah, kita nggak percaya, susah banget kita percaya. Dan kita bukan cerita sesuatu yang mustahil secara akal, secara qudrat ilahiyah. Bukan sesuatu yang mustahil. Walaupun sesuatu yang jarang terjadi, bukan semua orang, bukan sembarangan. Walhasil, apakah berarti maulid itu hadir Rasulullah? Jawabannya tidak harus. Artinya tidak harus dilihat bahwa itu hadir. Tapi kalau kita membayangkan bahwa Rasulullah hadir bersama kita, Rasulullah mengamati, boleh nggak? Ya, nggak salah, boleh aja. Ya. Anggaplah Rasulullah sedang streaming melihat kita, bisa nggak? Bahasa kita nih sekarang yang modern nih. Rasulullah melihat dari kuburannya dah, nggak usah bilang pergi, misalnya. Rasulullah bisa nggak? Kan Rasulullah dilaporkan keadaan umatnya. Rasulullah lihat. Nah, kita membayangkan bahwa kita sedang disimak atau dilihat oleh Rasulullah. Kita membayangkan hal tersebut, apa salah? Nah, kan tidak salah. Tetapi tidak harus dikatakan, oh maulid itu berdiri nih. Kadang-kadang omongan orang-orang yang membuat orang lain bikin risih sama maulid. Kadang-kadang kitanya yang berlebihan. Oh, kita berdiri itu karena kita menyambut Rasulullah kok hadir loh. Betul, ini omongan buat orang-orang khusus aja dah. Kalau orang awam kayaknya yang lain, kalau dibilangin kayak gitu bakal bilangnya, wah ini mulai keluar dari batas normal, gitu. Bayangin sesuatu yang nggak masuk akal di mata mereka. Makanya kita bilang harus, memang tidak lazim kita berdiri bukan karena itu. Biar kita tahu, kita berdiri seakan-akan menyambut kelahiran Nabi SAW. Karena Rasulullah, ceritanya gitu kan. Ceritanya beliau di dalam lalu lahirlah Nabi SAW. Nah, kita berdiri. Makanya kalau kita perhatikan di Maulid Simtujuran, itu kan setiap awal Maulid itu dimulai dengan apa? Allahumma shalli wa sallim asyrafus salati wa taslim, ya kan? Coba perhatikan pasal yang ke-7. Setelah fa'ila darba wa wadai'at al-habib, itu kan ke-7. Itu setelah makhluk qiyam ada enggak Allahumma shalli wa sallim asyrafus salati wa taslim? Enggak ada. Karena itu sebenarnya masih satu pasal. Sebenarnya masih satu. Jadi pasal ke-7 itu di tengah-tengahnya ada makhluk qiyam. Baru dilanjut. Kan Rasulullah lahir, kita berdiri nyambut Rasulullah lahir. Setelah itu kita duduk. Wahina baraza sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah lahir kan enggak ada Allahumma shalli wa sallim asyrafus salati wa taslim, enggak ada. Dilanjut, itu sebenarnya itu masih pasal 7. Baru yang selanjutnya 8, 9, 10. Tapi nggak apa-apa lah kalau kita bilang itu pasal lagi, karena orang-orang biasanya ganti yang membacanya, dan itu nggak masalah. Tapi maksud saya biar tahu bahwa itu sebenarnya tengah-tengah pasal, bahwa karena momentum lahirnya Nabi berdiri. Begitu juga di Maulid seperti Daibai, itu sebenarnya nggak ada makhluk qiyam. Cuman ketika cerita lahirnya Nabi SAW, apa namanya dia sebut, فازداد الكرسي هيبة ووقارا وانفرد أنوار وضجت الملائكة تفسيح والتحميد واستغفارا. Berdiri mereka. Kenapa berdiri? Di saat itulah kelahiran Nabi, ceritanya kelahiran Nabi, mereka berdiri. Mereka menyambut. Tapi ada loh pembacaan maulid yang ada makhluk qiyam, itu ada loh. Biar tahu. Di mana? Di Hadramaut ditarim kadang-kadang. Nggak semua tempat. Di masjid namanya Masjid Ba'alawi, masjid sentral punya para habaib yang paling lama. Itu mereka baca maulid di hari tanggal 12 Robi. Ya, hari lahir hari maulid ya.
tanggal 12 Rabiul Awal, itu baca maulidnya semua dari ujung ke ujung gak ada makhluknya. Nah, dan itu gak masalah, gak apa-apa. Jadi jangan sampai kita terikat dengan adat menjadi hukum. Nah, adat bukan hukum, adat itu kebiasaan yang mungkin baik, gak apa-apa. Tapi kalaupun tidak, kita gak perlu ngingkarin juga, gak apa-apa. Selagi semuanya masih dalam batasan menghormati dan mengagungkan Nabi Muhammad. Jadi hari ini kita sudah mengambil satu hadis dari riwayat sini bahwa tentang apa saja yang terjadi pada hari kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, ini sudah dilakukan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, silakan. Ya. Saya cerita dulu beberapa minggu yang lalu kan ada poster imam besar itu Habib yang dibakar depan kantor DPR. Tidak tersentuh api. Habib Rizik. Ya, lanjut. Ya. Di grup saya, di grup beberapa grup saya, kebanyakan orang mungkin di sini juga sama, gak percaya kalau Habib itu duriah Nabi besar Muhammad SAW. Nah, yang saya tanyakan ini, gimana caranya ngasih tahu mereka, sedangkan mereka itu yang gas gerakan anti sholawat, gerakan anti maulid gitu. Mereka itu tidak percaya, jadi saya suka agak kesel juga. Saya udah kasih postingan yang lain yang tentang para habaib gitu. Terus apa artinya habaib juga pernah saya postingkan, tapi mereka mungkin karena bukan dari aswaja gitu, yang nggak pernah bersolawat, yang nggak pernah maulid gitu, nggak percaya mereka. Wah, itu mah ngaku-ngaku aja katanya durian Nabi. Gimana nih caranya ngasih tahu mereka gitu? Udah beberapa kali saya ini pengen tahu dari Nabi. Berarti inti pertanyaannya bahwa ada beberapa kalangan dari umat Islam yang mereka mengingkari adanya duriah, atau mungkin mereka tidak mengingkari adanya duriah, tetapi kalau fulan dianggap sebagai duriah, saya nggak percaya, gitu kan? Ya, ada orang-orang semacam itu. Tentunya hal semacam ini kalau dalam batasan dakwah itu adalah sesuatu yang lumrah adanya, bukan lumrah dalam pemahamannya, tetapi keberadaan orang-orang semacam itu ya setiap zaman ada. Yang mengingkari dari asalnya pun ada. Ya, jadi mengatakan bahwa Rasulullah punya duriah sama sekali, keturunan dari Sayyidatuna Fatimah itu bukan cucu, bukan apa-apa. Ada lagi tidak? Mereka mengatakan tidak, mereka duriah, ya, bahkan dari kalangan-kalangan yang kita tidak sejalan dengan mereka daripada urusan maulid, ya, yang mau bid'ah-bid'ahkan, mereka tahu bahwa keturunan dari Sayyidina Hasan dan Husain itu sayyid, itu disebut keturunan Nabi juga, duriah. Mereka tahu. Banyak dari mereka mengakui hal tersebut. Ya. Jadi bagaimana dong kita pertama menghadapi orang-orang semacam itu? Menghadapi orang-orang semacam itu tidak lain tidak bukan kita hanya punya cara yang terbaik. Jadi ilmu bidatihi ahsan. Kalau mereka mau terima, mau kasih tahu ilmiahnya, kita jelaskan secara ilmiah, bukan secara cuman dorongan cinta aja, bukan. Tapi ilmiahnya ada. Kalau secara ilmiah tuh begini. Kalau mereka tidak terima juga, bagaimana? Ya sudah, karena Islam aja kita nggak bisa paksakan. Jangankan urusan dunia. Terus bagaimana dong mereka statusnya? Ya Allah, ya, kita serahkan aja sama Allah. Ya. Selagi mereka masih muslim, beriman kepada Allah, insya Allah ada waktunya, ada saatnya mereka akan memahami hal tersebut. Ya, jadi dan kejadian semacam itu adanya benci terhadap kuliah atau terkadang tekanan juga ya. Maaf, agar kita tuh termasuk orang yang jujur terhadap diri kita juga. Ya, saya kan posisinya misalkan saya sebagai Habib juga kan. Jadi bolehlah saya berbicara semacam itu. Kadang-kadang
Yang membuat seseorang atau orang lain mengingkari hal tersebut dengan keras, bahkan dikasih ilmu dia tidak, karena salah pemahaman mereka atau salah penyampaian dari kita tentang keadaan kita. Jadi yang mereka ingkari itu sebenarnya bukan sosoknya, tetapi karena beberapa sifat yang mereka mungkin nggak suka dan mereka pandang salah atau bagaimana, mereka mengingkari dia. Karena buktinya ada sebagian orang gini, kayak misalkan dia nggak sejalan dengan pemahaman satu Habib, yang ini bukan tuh dia. Ketika melihat Habib lain yang mungkin di mata mereka santun, dia baik dan begini dan beda cara, nah, ini baru Habib. Nanti pilih-pilih. Namanya kan dzurriyyah, bukan suatu sifat. Habib itu keturunan, bukan sifat. Walaupun harusnya memang punya sifat dan sifat baik, itu kan lebih baik, ya lebih pantasnya begitu. Tapi kan nggak harus. Nah, jadi kadang-kadang mereka itu menolak hal tersebut bukan karena mengingkari suatu kenyataan, tetapi mengingkari karena sesuatu yang tidak sejalan dengan mereka. Kayak Islam juga. Ketika Islam disebutnya ekstrim atau apa, ada orang salah pemahaman dari Islam, misalkan kita divonis oleh orang-orang sebagai ahli bid'ah, bahkan ada yang lebih parah lagi, ahli syirik. Kan dibilangnya ini bukan Islam. Loh, mereka mengingkari Islam? Enggak, mereka tidak mengingkari Islam. Mereka yakin Islam. Cuma mereka melihat dari sosok yang seperti ini bukan Islam, karena salah pemahaman atau salah pengertian. Jadi kita juga nggak perlu, oh mereka ini bahaya nih, berarti pembenci dzurriyyah. Orang-orang yang benci dzurriyyah itu tempatnya di neraka. Sabda Rasulullah begini-begini. Jangan pelan-pelan. Masih umatnya Nabi, kita kesian sama mereka. Jangan masukin neraka dan di mana-mana. Biar ya. Masih umatnya Nabi. Kayak Nabi SAW kepada seseorang, kata Rasulullah, kalau saya perumpamaan saya dengan kalian itu seperti orang yang punya onta, ontanya mau kabur. Orang-orang tambah genjot, tambah dia lari ontanya. Dibebein sama yang punya sampai dipegang. Ini umatnya Nabi, jangan bikin lari dan ya biar itu. Mereka nggak paham, kita pahami pelan-pelan. Nah, kita beritahukan dengan pelan-pelan. Nggak bisa juga urusan sama Allah. Ya. Dan kebanyakan yang saya tahu, kebanyakan dari mereka mengingkari atau benci atau apa, faktor ya politik kan, atau perbedaan pendapat kan, karena itu. Bukan karena memang benci terhadap keturunan Nabi, saya nggak suka, enggak. Kebanyakan ya, khususnya dari umat dari Indonesia. Tapi mereka itu cinta, baik. Cuma karena perbedaan pendapat, selisih dalam politik dan apa, nah, terjadilah semacam itu. Dan itu wajar, namanya dunia begitu. Ya, namanya dunia. Jadi bagaimana menghadapinya? Berikan penjelasan secukupnya dan jangan berdebat. Berdebat nggak perlu, jelaskan secukupnya. Terima, alhamdulillah. Tidak terima, ya sudah. Insya Allah ada waktunya mereka akan tahu. Jadi kita ambil baiknya. Ada yang ditanyakan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubungan dengan kehamilan Pak Habib di masyarakat ini, ada kehamilan untuk 4 bulanan, 7 bulanan itu selalu diselamatkan. Apakah itu terus adat atau bagaimana? Iya. Iya. Jadi ada suatu adat di khususnya negeri kita, ya, bahwa kalau ada orang hamil 4 bulan itu dibuatkan selamatan. Kadang-kadang orang kalau udah kebiasaan sesuatu dia nggak ngerti aslinya itu kemana sih, apa sih maksudnya. Jadi gini, yang namanya kandungan dalam perut itu akan ditaruh atau ditiupkan nyawa itu di waktu berapa? Tahu kan? Setelah 4 bulan mulai ada detak jantungnya. Artinya ruh sudah ada. Nah, kita adalah di Indonesia khususnya adalah orang-orang yang selalu suka sedekah, suka berbagi, suka it'amut ta'am, memberi makan kepada orang. Dan itu salah satu jalur terbaik dalam sedekah, memberi makan orang. Untuk menandakan syukur kita kepada Allah bahwa janin yang ada dalam perut sudah mulai bernyawa, maka orang-orang buat selamatan. Nah, jadi selamatan itu adalah tasyakur, menunjukkan syukur kepada Allah bahwa sudah diberikan nikmat
anak dengan memberi makan kepada orang-orang dan tamu-tamu undangan. Jadi apa salahnya yang beri makan? Bersyukur salah nggak? Enggak. Jadi nggak ada masalah. Iya memang itu adat istiadat, tapi bid'ah bukan. Enggak. Orang ngasih makan orang kok. Bersyukur atas nikmat Allah. Memang salah orang bersyukur atas nikmatnya punya anak? Enggak apa-apa. Bahkan yang resmi dari syariat ketika lahir bikin itu apa? Itu apa itu? Syukur. Aslinya syukur terhadap nikmat Allah berikan anak. Kita memanggil orang kan beri makan orang lain, itu maksudnya. Dan 7 bulan dia begitu juga sama. Artinya kandungannya sudah mulai bisa lahir ya, di atas 6 bulan itu dalam ilmu fikih dan kedokteran juga. Itu kandungan sudah bisa lahir. Artinya kalau lahir pun bisa hidup, kemungkinan hidupnya ada. Tapi kalau di bawah itu lahir biasanya nggak hidup, masih memerlukan janin dia. Tapi kalau lahir di atas 6 bulan dalam ilmu fikih itu sudah bisa hidup, walaupun disebutnya prematur dan macam-macamnya atau perlu perawatan khusus, tapi anggota tubuhnya sudah lengkap dan bisa. Ya. Jadi tasyakur yang kedua adalah tasyakuran bahwa ini janinnya sudah sempurna diciptakan dan udah waktunya untuk dia bisa lahir, walaupun tidak diminta untuk lahir di waktu itu, ya. Tetapi diminta untuk selamat. Artinya begitu. Jadi gimana hukum? Boleh, nggak ada masalah sama sekali. Tidak ada sesuatu yang menentang, tidak ada sesuatu yang salah dalam perbuatan itu. Bahkan kalau mau tasyakuran tiap hari, sedekah tiap hari itu salah. Cuman bokeh juga. Jadi sesuatu yang nggak apa-apa. Tapi jangan mengingkari kalau ada orang 4 bulan nggak buat selamatan, jangan dimarahin. Biarin aja. Barangkali nggak punya duit, ya kan? Nggak punya. Barangkali masih perlu buat yang lain. Ada yang wajib yang dia nafkahi, masa dia wajibkan harus? Enggak harus. Ya, jadi jangan maksakan sesuatu adat yang sunnah atau yang biasa yang boleh-boleh saja. Ini kayak wajib harus, kalau nggak begitu, itu juga salah tuh. Ya, salah, memaksakan akhirnya. Memaksakan sesuatu bukan pada yang harus dipaksakan. Kalau sholat 5 waktu itu paksain, sholat harus, puasa harus, wajib. Tapi kalau sesuatu yang seperti itu kerjakan, bagus, nggak dikerjakan juga. Atau orang nggak punya, ya udah, saya mau 4 bulan, nggak bisa bikin acara, udah saya sedekah aja deh buat orang fakir miskin, tetangga, cukup, itu sudah cukup. Ya. Jadi nggak harus bikin resmi, ngundang orang, bikin tenda, bikin ini, wah biayanya berapa juta nih. Karena kan jadinya sesuatu yang berlebihan, memberatkan tangan. Itu juga. Sebenarnya ada istiadat jangan sampai menghakimi kita, jangan. Tetap ilmu syariat, ilmu Islam itu tetap menjadi fondasi utama. Yang ini sebagai pelengkap. Kalau bisa dikerjakan, alhamdulillah. Nggak bisa dikerjakan, ya sudah, sebisanya. Begitu. Lagi bertanya? Bentar, ini saya. Ya, langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya mau tanya, ada 2 pertanyaan. Yang satu itu kan kalau buat ilmu itu wajib ya, Ya. wajib kalau buat ilmu. Iya, kalau ilmu itu wajib. Tapi bisa suatu saat karena sesuatu hal itu tidak bisa hadir, apakah itu dia berdosa atau tidak? Nah yang kedua, ini pertanyaan saya mewakili teman saya, bukan pertanyaan saya sebenarnya, tapi dia mengenai seorang laki-laki yang sudah beristri mau menikahi seorang wanita yang sendiri. Nah, tapi dia tuh sebenarnya sudah sama-sama cocok, tapi takut dikatakan dia pelakor. Jadi dia itu bingung, dan yang budak hese, yang budakan apalagi begitu. Terima kasih. Pertanyaan kedua apa? Kita dikasih jujur, salah. Tutup-tutupin salah juga. Jadi pertanyaan yang pertama dulu deh. Pertanyaan pertama tadi apa? Sampai lupa. Jadi menuntut ilmu, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Tapi ini perlu diluruskan pemahamannya nih.
apakah menuntut ilmu wajib? Udah kita tahu ya. Apa semua ilmu? Semua ilmu. Semua ilmu, ilmu matematika, ilmu fisika, enggak, ilmu agama. Semua ilmu agama wajib. Baik, ilmu mengenai mengenai zakat tijarah, sedangkan dia nggak punya tijarah, nggak punya dagang, wajib. Jadi gini, perlu diluruskan. Yang namanya menuntut ilmu wajib, yang wajib. Jadi ilmu juga ada derajat. Menuntut ilmu ada beberapa hukum. Pertama, wajib ainiyah, wajib bagi setiap orang. Yaitu apa? Semua ilmu yang bersangkut paut dengan sahnya ibadah yang akan kita lakukan atau sahnya muamalat, transaksi yang kita akan lakukan, wajib diketahui. Tapi kalau tidak seperti itu, tidak bersangkut paut dengan sahnya ibadah yang kita akan lakukan atau muamalat yang kita akan lakukan, maka hukumnya bisa fardu kifayah, wajib yang kifayah, atau sunnah, bisa pakai sunnah. Fardu ain yang wajib bagi setiap orang. Belajar misalnya mau belajar wudu, itu wajib bagi semua orang. Karena pasti dia mau sholat. Gak ada orang Islam dia nggak sholat, gak ada. Pasti dia harus. Maka wajib belajar wudu. Belajar mengenai air secara dasar, bahwa air ada yang suci, ada yang najis, ada yang musta'mal atau ada yang tidak bisa dipakai, itu harus tahu. Akhirnya dia ngambil air kelapa buat wudu, karena dia nggak tahu air. Air kan harus tahu. Tapi dasarnya aja, air biasa yang kita pakai, air yang di keran, yang di kamar mandi, itu udah cukup. Itu udah dasar. Itu wajib bagi setiap orang loh. Hal-hal yang membatalkan wudu itu juga harus tahu. Ya, ini membatalkan, ini membatalkan. Lalu hal-hal yang sholat dan alhasil semua hal yang kita bersangkut paut dengan sahnya ibadah kita, maka wajib diketahui. Tapi kalau lebih dari itu, misalnya saya contohkan hukum menggunakan khuf. Tahu khuf? Sepatu kulit namanya orang Arab. Sepatu kulit dengan wudunya hanya mengusap di ke atasnya. Hukum mengetahui itu wajib gak? Gini, kalau ada yang mau pakai khuf, mau praktekin, sekarang wajib belajar. Oh enggak, saya nggak pernah mau praktekin itu, nggak pernah mau pakai kayak gitu. Nggak usah belajar juga, nggak usah. Nah, berarti kita tahu tuh, ada yang wajib harus ketahui sekarang, ada yang tidak harus ketahui sekarang. Bukan dia levelnya, bahkan ada yang levelnya ulama aja yang tahu. Kita nanya aja nantinya. Ya. Seperti bab-bab dalam zakat, misalnya saya mau tanya, zakat itu ada zakat ternak. Belajar zakat tentang ternak kambing wajib gak bagi kita? Kita nggak punya kambing, nggak punya ternak, nggak wajib. No. Nah berarti kan ada ilmu tapi nggak wajib juga di. Dengan ini hadir dalam majelis ilmu itu wajib gak? Tergantung. Lah situ sedang belajar sesuatu yang wajib aini sekarang wajib atau tidak? Kalau wajib aini itu sebenarnya jangan nunggu majelis, harus sudah tahu dulu. Karena itu ilmunya gampang, kayak wudu, sholat. Ya, puasa bagi yang mau puasa, zakat kalau ada duitnya tanya tentang zakat, keluarin zakatnya dia aja. Zakat yang lain, jenis zakat yang lain nggak perlu dipelajari, nggak apa-apa. Yang dia aja bersangkut paut dengan dia. Haji juga begitu, belajar ilmu haji wajib. Kalau mau pergi haji. Kalau belum mesti sini, nggak harus, nanti aja. Belajar juga lupa. Yang besok diingetin lagi ujung-ujungnya dipelajari. Nanti nggak apa-apa. Gitu. Jadi ada ilmu yang boleh dipelajari nanti ketika waktunya, itu bisa. Nah, belajar di majelis taklim ini kebanyakan, apalagi kalau ibu-ibu sudah pada belajar tahu ilmu dasar lah, ilmu yang dia sholat, ibadah. Cuman mungkin ada beberapa hal dalam ilmu itu kadang dia nggak tahu, nggak ngeh. Itu gimana? Ya itu namanya manusia bertambah ilmu terus. Nggak semua orang alim langsung tahu semua kan? Ya. Jadi hampir kebanyakan majelis taklim itu hukum yang dipelajari itu bukan fardu ain kebanyakan. Sudah ditahu dia yang fardu ain, tapi tambah sesuatu yang menambah ilmu, menambah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini kita tahu oh berarti bukan wajib ain. Maka kalau saya nggak bisa hadir gimana? Ya, nggak dapat majelis ilmu aja, nggak dapat pahalanya, keutamaannya, itu aja, faedahnya. Itu aja. Tapi dosa atau tidak ini masalahnya. Wajib berarti dosa kan?
Dosa tidak, enggak dosa. Karena bukan ilmu yang bersangkut paut dengan sahnya ibadah. Kalau sah ibadah dosa, nggak belajar. Nah, itu dia. Ada pun pertanyaan kedua, nah ini jawabannya. Ini tahu sendiri jawabannya, apa yang dia jawab? Jadi gini, jawaban dalam permasalahan semacam ini itu tidak bisa kita pukul rata terus terang. Setiap orang keadaannya berbeda-beda. Ada orang yang memang memerlukannya, ada orang yang tidak, ada orang begini dan begitu. Jadi salah, termasuk salah ketika kita menjawab dengan satu hukum. Walhasil kita tahu hukumnya menikah apa, menikah lagi hukumnya apa. Kita sudah tahu hukumnya. Nah, tergantung nanti maslahat orang tersebut, keadaannya, apa yang dia melaksanakannya sesuai dengan apa yang dia tahu. Jadi nggak bisa kita patok dengan satu hukum. Enggak, kalau udah kayak gitu kawin aja, atau jangan, nggak boleh, nanti jadi pelakor beneran, berebut laki orang. Nggak tentu juga. Dan sebenarnya bahasa untuk seperti itu tuh sebenarnya ya kurang bagus ya. Secara umum bahasa seperti pelakor, perebut laki orang gitu, itu sebenarnya tidak. Secara Islami kita hukum Islam, bukan kita begini atau begitu. Ucapan semacam itu kurang pantas. Karena kalau kita nisbatkannya kepada orang awam, mungkin enak-enak aja ngomong-ngomong kayak gitu, atau kepada nafsu kita ngomong. Tapi kalau kita udah nisbatkannya kepada orang-orang yang soleh gimana? Dia menikah lagi dengan orang lain, terus pelakor dia, istrinya, ibunya Habib Ali Habsyi yang kita baca Maulid, itu istri, kalau nggak salah istri ketiga dari Habib Muhammad. Dinikah tujuannya utamanya untuk dakwah. Jadi ibunya itu orang alim, penuntut ilmu. Kayak kita santriwati. Dia Habib Muhammad itu dakwah terus, keliling terus dakwah. Dan dia memerlukan di suatu tempat ini buat dia masuk ke dalam majelisnya ibu-ibu itu susah. Karena laki dan perempuan dia ketemu itu benar-benar bisa susah. Ya. Gimana caranya untuk menyampaikan ilmu kepada perempuan-perempuan yang mereka ini sangat membutuhkan ilmu dasar khususnya? Ya carilah ditunjukkan untuk menikah kepada Syarifah Alawiyah Al-Jufri, ibunda daripada Habib Ali Habsyi, dinikah. Padahal Habib Muhammad punya 2 istri. Ya, setelah itu menikah, beliau berdakwah, mengajar luar biasa, lahirkan daripada anaknya Habib Ali Habsyi. Subhanallah. Jadi disebut pelakor, mar'ah salihah, masa disebut pelakor. Terus juga bahasa seperti itu sebenarnya kasar. Kenapa? Karena kalau berebut itu kan berarti dia yang minta. Lah kebanyakan yang kau itu siapa? Yang lakinya biasanya. Kenapa nggak dimarahin lakinya? Tapi begitulah manusia. Sukanya nyalahin orang yang mau salah. Karena kan ada hawa nafsunya, ada sesuatu yang emosi gitu kan. Kadang-kadang dia untuk orang lain musibah, boleh, untuk dirinya musibah. Beda, namanya manusia. Alhasil, jadi jawabannya ya begitulah. Tergantung keadaan, bagaimana situasinya. Setiap orang tahu keadaan masing-masing. Selagi tidak yang haram kita tahu zina haram, majuz haram. Selagi akad nikah halal resmi secara syariat Islam boleh halal dengan aturan-aturan. Jadi nggak perlu dibikin repot atau dibikin Allahu ta'ala. Ada pertanyaan lagi? Wow. Satu lagi deh, cukup di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana cara mengimani takdir dengan baik dan benar? Karena di tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini, banyak orang yang punya pemikiran buntu ataupun dalam hal-hal yang aspeknya seperti rezeki ekonomi gitu ya, rezeki atau dalam mengambil satu putusan yang seakan-akan keputusan itu diambil dalam kondisi terdesak seperti itu. Sekali lagi, bagaimana cara mengimani takdir dengan baik dan benar? Terima kasih. Masih dalam maksud mengimani takdir, kita secara umum mengimani takdir, insya Allah semua iman. Artinya segala sesuatu yang terjadi adalah ketentuan Allah. Cuman tinggal nerima atau enggak, berlapang dada atau tidak, itu dia yang masalah. Ya, kalau takdir kita yakin semua takdir dari Allah. Cuman kadang-kadang kita merasakan berat,
ya, dengan kondisi tertentu, dengan keadaan tertentu kita merasakan berat. Jadi gini, dalam masalah seperti ekonomi dan yang lainnya, itu kita harus tahu dan yakini bahwa hal tersebut yang namanya ekonomi dan namanya itu biasa naik dan turun, itu biasa. Dan kita nggak sendirian, bareng-bareng. Katanya musibah kalau udah bareng-bareng masih ringan, kalau sendirian doang itu yang berat. Berat. Kita misalkan yang ini di PHK, masya Allah, ada ribuan orang lain yang di PHK juga, pengangguran, yang meringankan beban kita dalam pikiran. Dan juga kita harus meyakini bahwa rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tak perlu kita khawatir. Buktinya kita masih makan, nggak ada yang terlantar di jalanan tidurnya, ya kan? Masih punya rumah tempat untuk dia tinggali, untuk dia tempati, walaupun kontrak atau numpang. Yang penting bukan di jalan, ya kan? Bukan terbuka auratnya, bukan terbuka keadaannya, tertutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nikmat dari Allah, rezeki. Adapun keadaan naik dan turun, ya tinggal dia bagaimana menyikapinya. Bersabar, menerima, dijalankan, maka insya Allah. Cuman mungkin saya satu anjuran untuk praktek kita kehidupan sehari-hari. Hendaknya kita lebih fokus dalam mencari harta dan rezeki, itu jangan mengandalkan pekerjaan yang sifatnya bekerja dengan orang lain atau pegawai. Jadi belajarlah untuk ekonomi mandiri sendiri, usaha. Yang ibu-ibu usahakan juga usahanya bukan yang kemana-mana. Usahakan kalau bisa. Dibuat sesuatu, dijual, titipkan orang, bikin sesuatu, dijual. Artinya ada sesuatu yang dia kerjakan. Nah dari situ insya Allah ada keberkahan. Buat makanan, dijual. Buat jahitan, dijual. Yang bersama dengan perempuan di rumah bisa dikerjakan dengan ringan, bisa menghidupkan diri sendiri. Jangan diiringi dengan tamak. Tamak gimana? Saya pengennya bikin rumah, bikin ini, bikin capek diri sendiri. Kalau memang kebuka jalannya, alhamdulillah. Kalau nggak kebuka, nanti makan, minum, kebutuhan sehari-hari tertutupi, cukup, mudah. Yang lain, kalau Allah bukakan, alhamdulillah. Allah nggak bukakan, jangan. Tapi yang penting jangan mengandalkan pekerjaan yang sifatnya kerja dengan perusahaan orang. Ini sekarang bukti ada orang perusahaan sampai 50% di PHK semua. Nah kalau andalan dia satu-satunya pemasukan dia dari situ, terus masih makan keluarganya apa? Harinya gajinya bagus, apalagi sampai udah merasakan manisnya dunia. Gajinya udah di atas 5 juta, hidupnya udah lumayan enak, bisa beli ini, bisa nyicil ini, bisa nyicil itu. Di PHK mau kemana? Bisa stres ya, karena sesuatu yang berubah langsung. Tapi kalau dia punya usaha, tertutup dari sini, bisa ada tahu jalannya, dia nggak buntu. Kalau orang udah punya usaha sendiri, dia punya ini, nggak buntu biasanya, karena ada jalan lagi di sini, ada jalan lagi di sini. Dan tetap seorang muslim, seorang mukmin harus tabah, kuat, berdoa kepada Allah. Pasti Allah SWT akan bukakan. Ada masanya susah, ada masanya enak, pasti ada. Ya, Allah Taala. Dia cukup. Di kemana? Di tanggal 9. Jadi jam 8 kita selesai. Tapi insya Allah berkah semuanya. Saya minta maafnya juga nih, ibu-ibu yang kejemur kena matahari, insya Allah sehat. Insya Allah jadi penyebab lebih sehat lagi, lebih baik lagi keadaannya. Sehat jasmani, sehat rohani juga. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bil Rasul. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.